Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romo Amo MSC dalam RSM pada hari Rabu biasa pekan ke-29. Semoga Anda dalam keadaan baik dan sehat selalu. Saudara, firman Tuhan pada hari ini dari Injil Lukas pasal 12 ayat 39 sampai 48. Di sana dikatakan masih dalam tema atau perikop tentang kewaspadaan. Di sini Yesus menyampaikan bahwa jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Ini tentang kesiapsediaan. Dan dalam kesiapsediaan ini, hamba-hamba ini akan diangkat seorang sebagai pengurus rumah. Dia katakan ketika Petrus bertanya, "Tuhan, kamikah yang engkau maksudkan dengan perumpamaan itu atau juga semua orang?" Tuhan menjawab, "Jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana, yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk membagikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang." Saudara, apa yang ditanyakan oleh Petrus ini, kemudian Yesus justru memberikan suatu penegasan siapakah pengurus rumah itu. Tentu Petrus menangkap bahwa perumpamaan tentang hamba yang berjaga-jaga, yang siap sedia, hamba yang berbahagia, yang didapati tuannya selalu berjaga-jaga, itu adalah para rasul. Karena itu Petrus langsung menangkap pesan itu, "Kamikah yang engkau maksudkan dengan perumpamaan ini?" Dan Yesus justru menegaskan bahwa hamba yang diangkat sebagai pengurus rumah, dan di sini adalah para rasul yang diberi tanggung jawab untuk mengurus kawanan domba. Di sini adalah tugas dari rasul-rasul untuk menggembalakan, untuk mempersiapkan kawanan jemaat umat Allah untuk menyambut kedatangan Tuhan. Dan pengurus rumah ini adalah orang-orang yang dipilih. Dan tentunya kita semua yang dibaptis adalah juga orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Ketika kita memberikan diri kita untuk menjawab apa yang menjadi panggilan dari Tuhan atau pilihan dari Tuhan sendiri, untuk menjadi pengurus rumahnya, untuk menjadi pengurus kerajaannya di dunia ini, untuk menjadi pengurus dari kegembalaan yang dipercayakan kepada kita. Dan di sini siapapun itu, entah itu dalam kepengurusan yang sederhana, terutama di dalam keluarga masing-masing, kita adalah pengurus. Ataupun di dalam lingkungan, di mana kita menjadi bagian dari suatu lingkup gereja yang terkecil setelah keluarga, lingkungan atau wilayah rohani. Ketika kita dipilih menjadi pengurus, ataupun memberikan diri kita untuk menjadi pengurus, dalam mengurusi apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan atau keperluan jemaat, ataupun di stasi, ataupun di paroki, itu di dalam lingkup gereja, ataupun di dalam lingkup masyarakat, kita menjadi pengurus dalam suatu jabatan tertentu dalam pekerjaan-pekerjaan kita, atau dipercayakan untuk menjadi pemimpin dalam suatu kelompok kecil. Di sana kita menjadi pengurus dalam gereja maupun pengurus dalam masyarakat, tapi pertama-tama pengurus di dalam keluarga. Mari kita mengambil bagian dalam tugas perutusan itu, agar kita sungguh didapati oleh Tuhan, mempersiapkan jemaat, umat, masyarakat menyambut kedatangannya yang kedua. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kekal dan kuasa, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas firman-Mu yang Kau nyatakan kepada kami, terutama kami yang Kau pilih sebagai pengurus rumah, pengurus kerajaan-Mu di dunia ini. Kami masing-masing sebagai orang-orang yang dibaptis
menyadari tugas perutusan yang tidak mudah ini. Kuatkanlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar membimbing kami dalam melaksanakan tugas pekerjaan yang Kau percayakan pada kami sebagai pengurus dalam jemaat, dalam masyarakat. Biarlah kami mengalami sukacita melalui pelayanan kami dan bekerja menurut kehendak-Mu. Teguhkanlah juga saudara-saudara kami dalam keadaan lemah dan tidak berdaya. Bagi mereka yang sakit, Tuhan sembuhkanlah. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah yang kuasa turun dan tinggal atas saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.